Benar ya kata Gus Dur, kalau kamu hari ini masih berantem soal agama, masih benci pada orang lain yang berbeda agama, masih belum menerima orang lain yang berbeda keyakinan dengan kamu, sebetulnya kamu tuh tidak menuhankan Allah, kamu tuh menuhankan agama, kamu tuh menuhankan keyakinan. Kalau hari ini kamu masih benci sama orang lain yang dianggap tidak bermoral oleh kamu, yang dianggap jahat oleh kamu karena berbeda dengan perilakumu, kata Gus Dur, sebetulnya kamu tidak menuhankan Allah, kamu itu menuhankan moral, cuman kamu tidak sadar. Asal muasalnya kan dari samudra. Bagaimana prosesnya? Karena ada sinar matahari, ada angin, ya. Maka air yang ada di samudra itu berubah wujud dari wujud cair menjadi wujud uap. Lalu oleh angin dibawa tuh ke atas dengan perbedaan tekanan tertentu, maka pada suhu dan tekanan tertentu di atas dia akan berubah wujud lagi dari wujud uap menjadi wujud cair, sehingga dijatuhkanlah setelah berwujud cair di tempat yang diizinkan oleh semesta, sehingga menjadi tetes-tetes air. Kita menyebutnya air hujan. Nah, tetes-tetes air itu sebetulnya pada akhirnya akan kembali lagi kan ke lautnya, ke samudranya. Ketika dia masih berupa tetes disebutnya tetes air, tetapi ketika dia sudah pulang ke samudranya tidak disebut tetes lagi, dia menjadi samudra itu sendiri, dia menjadi laut itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi tubuh semesta yang tanpa batas, yang maha tunggal ini, ya, memberikan bagian dari dirinya ke dalam diri kita. Bagian dari dirinya itu sering disebut dengan istilah ruh. Paham ya? Nah, di dalam ruh itu ada lagi istilah lain yang disebut dengan jiwa. Jadi jiwa itu hanya bagian kecil dari ruh yang ada di dalam diri kita. Jadi ruh dengan jiwa itu berbeda, ya. Tetapi kalau saya jelaskan tidak ada artinya. Bapak Ibu harus mengalami langsung, harus mengalami pengalaman langsung. Seperti yang sudah saya jelaskan di kajian kemarin, apapun yang diberi nama, diberi definisi, diberi kategori, maka kita akan kehilangan segala kemewahan dan keajaibannya. Oleh karena itu bagus kalau dialami langsung. Saya menawarkan pada semuanya, silahkan mengalami langsung pengalaman itu. Jangan tertarik dengan, ya, kehidupan di dunia konstruksi pikiran. Jangan tertarik di dunia buatan yang hanya berbasis pada interpretasi dari pikiran kita sendiri. Ya. Sekarang saya mau ambil contoh sederhana saja. Di depan saya ini ada air. Ini ada air. Ya. Air itu sangat istimewa. Dia terbentuk oleh dua atom. Satu molekulnya itu. Makanya rumus kimianya adalah H2O. Jadi ada dua atom hidrogen, satu atom oksigen, maka disebut H2O. Itu rumus molekulnya. Yang ada di hadapan saya ini tentu saja ada triliunan molekul H2O. Saya tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Cuma yang jelas alam semesta ini begitu cerdas. Ketika 2H berpadu dengan satu atom O, ternyata pusat muatan positif dan negatifnya dari molekul H2O itu tidak berada di satu titik.
Makanya satu-satunya molekul di alam semesta yang bersifat polar, dia mengalami polarisasi alamiah, itu hanya molekul air. Semua molekul selain air, pusat muatan positif dan negatifnya berada di satu titik, sehingga mereka tidak bersifat polar. Akibatnya apa? Ketika molekul air itu bergerombol seperti ini, maka dia itu tidak pernah diam. Makanya kalau pakai mikroskop kita melihat molekul air tidak pernah diam. Karena tidak pernah diam, maka dia menjadi pelarut yang sangat baik. Ibu-ibu kan masak sayuran pakai air. Bapak-bapak minum kopi pakai air. Kan kopi itu enaknya ketika air sudah menyatu dengan kopi, sudah menyatu dengan gula, sudah menyatu dengan susu, kan begitu? Ketika larut semuanya, itu menjadi memiliki rasa tersendiri. Nah, kenapa air bisa melarutkan semuanya? Karena dia bersifat polar. Bayangkan ya, ketika Tuhan menciptakan satu molekul saja, begitu hebat rencananya. Kalau air tidak bersifat polar, dan untuk membangun molekul yang polar itu, satu-satunya cara di laboratorium harus menghadirkan medan listrik dan medan magnet. Betapa mahalnya ya. Kita ingin melarutkan gula, harus menyediakan medan listrik, medan magnet hanya untuk membuat molekul air supaya polar. Kalau mengamati satu molekul saja udah luar biasa itu. Saya kalau mengamati satu bagian kecil saya di alam semesta yang bernama air, luar biasa. Yang keluar cuma hangat-hangat air mata. Begitu luar biasa cinta kasih Allah. Tapi mereka yang awam melihat air ya air aja. Bahkan ketika mandi menghambur-hamburkan air. Ketika membuka keran padahal tidak penting, dibuang saja air begitu saja. Penghormatan dan penghargaan terhadap apa yang disediakan semesta itu menjadi hilang ketika dia tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Nah, sekarang saya akan buka ini. Maaf ya, bukan mengajarkan jorok, karena air ini adalah air saya, yang minum saya, dan tangan saya sudah bersih. Bapak Ibu setuju nggak kalau yang ada di hadapan saya namanya air? Setuju kan? Oke. Sekarang kalau saya ngambil satu tetes saja, yang satu tetes namanya apa? Apa? Kan air juga, betul nggak? Kalau saya ngambil satu sendok, air juga. Kalau saya ngambil satu gelas, air juga, betul nggak? Walaupun dipisahkan dari induknya, tetap saja namanya tidak berubah, tetap saja air, betul? Allah yang meliputi semesta raya ini, Tuhan yang meliputi semesta raya ini, ya, oleh kita diberi nama Allah. Terserah, ya, terserah memberi nama apapun. Dia juga awalnya tidak punya nama. Yang suka ribut itu kan sebetulnya kita juga. Kita ngasih nama yang berbeda pada hal yang sama. Setelah ngasih nama yang berbeda, kita sendiri yang ribut, berantem. Benar ya kata Gus Dur, kalau kamu hari ini masih berantem soal agama, masih benci pada orang lain yang berbeda agama, masih belum menerima orang lain yang berbeda keyakinan dengan kamu, sebetulnya kamu tuh tidak menuhankan Allah. Kamu tuh menuhankan agama. Kamu tuh menuhankan keyakinan. Kalau hari ini kamu masih benci sama orang lain yang dianggap tidak bermoral oleh kamu, yang dianggap jahat oleh kamu karena berbeda dengan perilakumu, kata Gus Dur, sebetulnya kamu tidak menuhankan Allah. Kamu itu menuhankan moral, cuman kamu tidak sadar. Kalau hari ini kamu masih usil pada orang lain,
Karena bacaan Al-Qur'annya tidak sepasih kamu, masih nyalah-nyalahkan orang lain. Karena bacaan Al-Qur'annya, makhrajnya, panjang pendeknya tidak sehebat kamu. Sebetulnya kamu tidak menuhankan Allah, kata Gus Dur. Kamu menuhankan Al-Qur'an. Dan siapa orang yang sudah menuhankan Allah? Cirinya sederhana. Siapapun orang yang sudah selesai dan bisa menerima semua orang apa adanya, dia sudah menuhankan Allah. Karena seperti itulah Allah, menerima segala sesuatu apa adanya. Hebat ya. Kalau Gus Dur berbicara itu bermutu. Kadang-kadang beliau berbicara sambil bergurau, tetapi bermutu. Itu bedanya kalau orang yang berbicara dari kesadaran dengan orang yang berbicara dari hafalan. Beda. Orang yang berbicara dari niat sejati dengan orang yang berbicara dari ambisi ego, itu beda. Siapapun orang yang berbicara di depan publik dari niat sejati, itu pasti menenangkan, pasti menenteramkan, pasti mencerdaskan, pasti meluaskan. Beda kalau orang berbicara dari ambisi ego, pasti menegangkan, memuakan, menyebalkan, bahkan menimbulkan kebencian. Kenapa? Yang dipupuk itu adalah fanatisme, fanatisme buta yang lepas dari rasio dan logika. Berbahaya ketika kita sudah bisa menerima apapun tanpa mempertanyakan. Lalu daya pikir kritis kita menjadi hilang. Sekali lagi, Allah yang meliputi semesta raya sudah memberikan bagian dari dirinya. Nah, bagian dari dirinya itu disebut ruh. Maka di Quran dikatakan, ketika aku sudah selesai dan sempurna menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Keren tuh ayat. Jadi kalau yang meliputi semesta raya ini namanya Allah, bagian dari dirinya ditiupkan menjadi percikan cahaya ilahi pada diri kita. Sebetulnya bagian dari dirinya yang ditiupkan kepadamu itu sebetulnya namanya sama, Allah juga. Tetapi untuk memudahkan, maka diberi nama berbeda. Di dalam kitab suci diberi nama ruh. Karena ini sedang terpisah dari induknya. Dan suatu saat ketika dia sudah selesai menunaikan tugas, menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam kehidupan ini, dan dia tidak ternoda sedikit pun sepanjang bertugas, maka percikan ini akan kembali ke asalnya dalam keadaan sempurna. Lalu itu yang disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah yang maha suci hanya menerima yang suci. Maka di Quran dikatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuhku kecuali mereka-mereka yang suci. Bayangkan ya, orang mati dalam keadaan kotor. Orang mati masih berselimut ego. Orang mati masih tertidur tidak sadar. Padahal awalnya saat ditiupkan, dia memiliki sifat yang sama dengan yang meniupkannya. Tetapi setelah terpisah sedemikian lama, dia menjadi berbeda sifatnya. Saat dia pulang, pasti akan tertolak. Sehingga banyak yang pulang dalam keadaan tertolak, tidak bisa menyatu dengan alam asalnya. Contoh sederhana, Bapak Ibu, saya mengambil satu tetes air dari sini, saya jaga kesuciannya, saya balikan lagi ke sini, dia langsung larut bersenyawa dengan asalnya. Tapi kalau saya mengambil satu tetes air dan saya ganggu kemurniannya, misalnya diganggu kemurniannya, jadi apa? Jadi minyak.
Dalam minyak itu ada air sebetulnya. Tapi karena sudah tercampuri oleh unsur lain, tidak murni lagi. Ketika dikembalikan ke sini, dia kelihatan bersatu, tetapi dia tidak bisa bersenyawa dengan ini. Coba masukkan minyak ke dalam air, tinggal aja sendiri. Seperti kita kalau makan sayur, kalau banyak minyaknya, butiran-butiran minyaknya itu di dalam sayur kita terpisah-pisah aja kayak bola-bola kecil gitu. Dia bersama tetapi tidak bisa bersenyawa. Itu namanya nggak bisa pulang itu ke alam asalnya. Dan kenapa ada orang yang tidak bisa pulang ke alam asalnya? Karena dia tidak bisa menjaga kemurnian dirinya. Dia tidak bisa menjaga kesucian dirinya. Saat dia selesai menunaikan tugas, harus pulang ke alam asalnya, dia tidak bisa bersenyawa lagi dengan alam asalnya. Walaupun sekampung, senegara orang bicara inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, gak ngaruh. Gak ngaruh. Jadi yang akan saya bicarakan apa sebetulnya? Perhatikan. Apakah air yang ada di hadapan saya ini punya sifat? Punya. Tahu sifat air? Banyak. Kalau saya rinci nggak akan selesai. Kuliahnya 10 SKS juga nggak akan selesai membicarakan sifat air. Satu, sifat air, kalau dia dimasukkan ke dalam wadah, apapun bentuk wadahnya, dia akan menyesuaikan diri dengan bentuk wadahnya. Dua, air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tiga, air itu saking lembutnya, mau dilukai kayak apapun, dia tetap tidak terluka. Banyak sifat air, kalau saya sebutkan satu-satu nggak selesai. Nah sekarang saya mau kasih sedikit demonstrasi. Kalau saya ngambil satu tetes air, saya mau nanya sama Bapak Ibu, pinter apa tidak? Apakah sifat tetes air ini sama dengan induknya? Sama. Sama kan? Oke. Allah yang meliputi semesta raya punya sifat? Punya. Ketika bagian dari dirinya ditiupkan ke dalam diri kita, kan bagian dari dirinya itu kan sebetulnya dia juga. Jujur saya tanya, apakah sifatnya sama dengan induknya? Sama. Pertanyaan saya, apakah diri sejati kita saat ini masih sama sifatnya dengan induknya? Jawab. Jawab. Hah? Induknya maha pengasih, maha penyayang. Harusnya bagian dari induk itu kan memiliki sifat itu. Induknya maha lembut. Harusnya bagian yang dari induknya itu juga punya kelembutan. Makanya Allah mengatakan di Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tidak disebut perbuatan baik jika kamu melakukannya tidak seperti aku melakukannya. Jujur coba, kalau Allah memberikan sesuatu kepada kita, butuh balasan nggak dari kita? Enggak. Kalian? Bahkan kalau tidak dibalas kebaikannya, langsung bersumpah, besok-besok saya nggak akan berikan kebaikan lagi sama kamu. Ngucapin terima kasih aja tidak.